Share screen dulu. Sebentar nih agak lambat. Baik, kita mulai. Teorinya untuk sosioteknikal ini adalah berfungsi ya sebagai cara untuk memperjelas pengembangan dan penyebaran sistem informasi. Jadi, sistem informasi sangat penting untuk memecahkan masalah dan tentu saja dapat dan mempertahankan keunggulan kompetitif khususnya dalam persaingan industri ya, dalam persaingan operasi. Sebetulnya bukan di industri saja tetapi di berbagai bidang di mana sistem informasi tersebut diterapkan. Jadi memahami aspek teknis dan perilaku sistem juga merupakan komponen penting dalam proses dan pengembangan sistem. Kenapa misalkan salah satu yang harus Anda perhatikan dan biasanya kalau saya jadi pembimbing tugas akhir ini ditanyakan dalam analisis sebuah sistem informasi itu adalah apakah Anda sudah bisa mengidentifikasi karakteristik sistem informasi di yang diterapkan dalam sebuah organisasi ya. Apakah sistem informasi tersebut sangat memperhatikan misalkan layanan publik? Apakah sistem informasi tersebut sangat mementingkan keuntungan finansial? Apakah sistem informasi tersebut memperhatikan aspek-aspek sosial ya? Karakteristik tersebut harus bisa diidentifikasi supaya dalam desainnya itu tidak bertentangan dengan karakteristik yang biasanya juga menjadi apa ya istilahnya kalau dalam organisasi visi dan misi mungkin ya. Jadi kalau misalkan Anda merancang sebuah sistem informasi di katakanlah sebuah perguruan tinggi Unpas misalkan, ya karakteristiknya adalah bidang pendidikan di mana ada aspek-aspek apa itu pengajaran ya, ada aspek penelitian, pengabdian masyarakat. Ini menjadi karakteristik yang harus bisa diidentifikasi pada saat Anda melakukan analisis sebuah sistem informasi. Nah, sistem sosioteknik dalam pengembangan organisasi adalah pendekatan untuk desain ya kerja organisasi yang kompleks untuk memahami interaksi antara manusia dan teknologi kerja. Sorry, suara saya bisa terdengar? Halo?
Ada Pak, dengar Pak. Terdengar jelas, Pak. Ini soalnya hujan gede banget nih di rumah. Baik, kita lanjutkan ya. Saya takutnya saya ngomong terus suara saya tidak terdengar ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sistem sosioteknik atau STS juga mengacu pada interaksi antara infrastruktur masyarakat yang kompleks, eh, perilaku manusia ya, sehingga dalam pengertian ini masyarakat menjadi bagian dari apa itu sistemnya ya. eh Sebagai contoh mungkin kalau kita melihat ya sistem informasi yang dijalankan di katakanlah Fakultas Teknik Universitas Pasundan, bahwa langsung ataupun tidak sebetulnya ini melakukan layanan ke masyarakat di mana anggota keluarganya atau anak-anaknya itu misalkan menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik. Misalkan kita melihat bahwa salah satu yang ingin disampaikan oleh sistem informasi yang dikelola di Fakultas Teknik ini adalah keterbukaan informasi ya mengenai hasil yang Anda mahasiswa Unpas capai sehingga bisa di-share, bisa dibagikan kepada orang tua misalkan sebagai salah satu stakeholder daripada Fakultas Teknik. Ya, orang tua diberi akses untuk melihat hasil kemajuan kuliah Anda. Orang tua atau mungkin wali ya, wali mahasiswa diberi akses untuk bisa melihat urusan misalkan pembayaran SPP atau keuangan dan seterusnya. Nah, faktor-faktor seperti ini menjadi hal-hal yang diperhatikan dalam sosioteknik. Jadi kalau kita melihat environmentnya atau lingkungannya, yang pertama, bukan yang pertama ya, ada tiga apa itu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah manusia yang terlibat, baik pelaku dalam sistem informasi ataupun stakeholder ya, yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut. Lalu tentu saja sistemnya itu sendiri, apa boundary sistemnya, misalkan batas-batas sistemnya sampai di mana, apa yang dilakukan oleh sistem tersebut, lalu aturan-aturan yang dikenakan terhadap sistem tersebut. Nah, yang harus diperhatikan tentu saja kalau Anda merancang sebuah sistem ya, membuat sebuah sistem dari sistem yang lama, membuat required system dari current system yang sedang berjalan, Anda sangat memperhatikan aspek desain. Proses apa yang dirancang? Data store apa yang diadakan atau mungkin disatukan? Aliran data dan seterusnya. Lalu si proses-proses tersebut dirancang untuk mendukung prosedur atau mendukung operasi yang dilakukan. Di Unpas misalkan, Anda akan mendesain sebuah sistem yang dapat misalkan melakukan pencatatan kegiatan belajar mengajar, absen, nilai, penggunaan ruang, penggunaan sarana, kegiatan e-learning, mungkin nanti juga ditambah dengan pengawasan kesehatan yang ketat ya, karena kita baru saja ya moga-moga ya baru saja melewati masa pandemik dan seterusnya, dan ini harus dilaksanakan sesuai dengan operasi dan prosedur yang telah digariskan baik oleh
pihak fakultas ataupun perguruan tinggi atau pemerintah sebagai regulator. Tetapi di lain pihak juga ini harus memperhatikan aspek manusia. Manusia itu belajar, manusia itu berkembang, manusia itu berubah, manusia itu bisa menuntut lebih. Betul, manusia menuntut lebih? Ya, hari ini Anda puas beli smartphone tertentu. 2 tahun lagi Anda sudah merasa banyak yang kurang karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin hanya bisa dipenuhi oleh smartphone merek yang terbaru. Hari ini Anda sudah cukup puas bisa melihat misalkan ya informasi mengenai kegiatan belajar mengajar di Unpas. Besok-besok mungkin Anda sebagai seorang stakeholder di Fakultas Teknik ingin menuntut yang lebih. Gimana sih kalau misalkan saya tidak ingin masuk ke web Unpas untuk mencari informasi mengenai kegiatan anak saya yang sedang kuliah. Saya ingin Unpas secara otomatis memberikan semacam newsletter atau email berkala atau melalui media sosial laporan dalam bentuk file digital PDF misalkan mengenai laporan kegiatan belajar mengajar. Ya, orang menuntut lebih, menuntut sesuatu yang disesuaikan dengan misalkan teknologi terbaru. Kenapa? Salah satu tuntutan dalam perancangan sistem informasi itu adalah kemampuan dari rancangan Anda, desainnya itu untuk beradaptasi dengan kebutuhan baru. Hanya dengan beradaptasi dengan kebutuhan baru, maka bisa meningkatkan pelayanan di satu sisi, di sisi lain juga bisa berkompetisi dengan misalkan ya fakultas lain, mungkin juga kalau contohnya Unpas, perguruan tinggi yang lain. 3 aspek ini harus diperhatikan. Nah, kenapa harus diperhatikan? Ini ada kaitannya dengan tingkat kesuksesan dari proyek pengembangan sistem informasi. Mungkin Anda pernah mendengar ya bahwa pengembangan sistem informasi selain mahal, juga mempunyai resiko yang tidak rendah. Tidak sedikit proyek perancangan sistem informasi yang gagal. Kenapa gagal? Karena katanya memperhatikan lintas industri, lintas bisnis, lalu juga ukuran organisasi yang mungkin selalu berkembang, bahkan sampai memperhatikan bagaimana sistem informasi ini bisa melewati batas negara. Anda bisa bayangkan kalau misalkan tadi saya memberikan contoh Fakultas Teknik, tetapi mahasiswanya itu dari berbagai negara. Gimana ini caranya? Stakeholdernya itu bukan hanya orang Indonesia. Apa yang harus dilaksanakan? Apa proses-proses yang harus di-create, di-design supaya layanan ini juga bisa melayani bukan hanya misalkan, ya contohnya paling sederhana adalah stakeholder yang berbahasa Indonesia, misalkan ya sebagai contoh. Nih, salah satu diagram yang bisa memberikan
pemahaman kepada Anda bahwa besar persentase dari kegagalan itu cukup tinggi dari sebuah proyek eh, sistem informasi. Ya, meskipun ini sumbernya sudah cukup lama, saya hanya akan ingin memberikan gambaran kepada Anda bahwa kurang lebih 31% sebuah proyek sistem informasi itu gagal, dibandingkan hanya misalkan 16% yang benar-benar sukses dan bisa berjalan dengan baik. Beberapa persentase yang paling besar itu malah 53% ke underperform, ya, alias tidak sesuai dengan harapan, butuh banyak perbaikan dan maintenance yang mungkin terus menerus. Ini macam-macam penyebabnya. Yang paling besar persentase dari kegagalan tersebut adalah pelaksanaan organisasi dan project management yang kurang baik. Pembagian kerja, ya, pembagian sumber daya, urutan pekerjaan, target pencapaian, pengawasan, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proyek. Lalu juga yang 20% itu adalah tujuan proyek, ya, proyek objektif itu tidak didefinisikan dengan baik. Target pencapaian, contohnya nih, yang misalkan berkaitan dengan manajemen proyek, lalu juga tujuan proyek, termasuk ketidakefisienan dalam perencanaan, itu adalah tujuannya itu tidak jelas, tujuannya itu terlalu terlalu mengawang-awang sehingga tidak dipahami oleh seluruh orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Beberapa kasus juga proyek gagal karena requirement yang berubah-ubah, ya. Di sini juga disebutkan ternyata juga orangnya yang terlibat dalam proyek itu tidak bisa diandalkan, tidak sesuai keahliannya, ada problem dengan supplier, ada problem dengan aspek teknik, dan macam-macam. Ini adalah contoh, tetapi secara garis besar, sebuah proyek khususnya di bidang informasi bisa gagal itu karena perencanaan yang tidak baik, ya, dan penyelenggaraan yang juga tidak baik, planning and governance. Contoh misalkan penyelenggaraan yang tidak baik itu adalah pengawasan dari target pekerjaan yang sesuai dengan yang dirancang dalam manajemen proyek. Contoh lah paling sederhana, mungkin analoginya yang bisa Anda pahami. Kuliah. Bayangkan kalau kuliah, seorang dosen itu tidak ngikut ke kurikulum. Kurikulum kan sudah dirancang, tahapan-tahapannya dibagi menjadi 14 kali pertemuan, masing-masing sudah dideskripsikan, misalkan materinya apa, sumbernya dari mana, tugasnya seperti apa. Ternyata dosennya itu tidak ngikut ke sana, tidak sesuai dengan perencanaan awal. Nanti hasil pembelajaran mahasiswa tidak sesuai dengan target. Mungkin juga gagal karena pengaturan.
Ya, ya seperti kita ketahui namanya juga kegiatan proyek, ya pasti ada halangan. Pada saat analoginya saya sebutkan misalkan kita kuliah, mungkin ada mahasiswa yang sakit, mungkin dosennya sakit. Bagaimana ini bisa ditangani? Apakah perlu jadwal pengganti? Apakah harus ada kegiatan asinkron? Namanya juga kehidupan, ya. Tidak selalu sesuai dengan perkiraan. Kita sudah siap misalkan apa itu untuk kuliah, learningnya bermasalah, aspek teknologi bermasalah, server di kampus bermasalah misalkan, sehingga kuliah tidak bisa dilaksanakan, Zoom meeting tidak bisa dipakai. Apa yang harus dilakukan supaya perkuliahan bisa berjalan? Demikian juga misalkan dengan di manajemen proyek. Bagaimana jika sebuah kegiatan itu melebihi jadwal? Bagaimana jika sebuah kegiatan itu sumber dayanya itu tidak sesuai dengan yang direncanakan? Harus ada alternatif lain, harus ada pengambilan keputusan yang baik, ya, disesuaikan dengan tujuan. Nah, kalau tujuannya sendiri tidak jelas, ya repot. Anda mau kuliah, saya mau ngajar, saya tidak menggunakan kurikulum yang sudah disetujui bersama. Anda mau kuliah juga tidak tahu tujuannya kuliah mau apa. Cuma asal hadir saja. Ya kacau balau nanti hasilnya. Baik dari sisi penyelenggara, baik dari sisi pelaksana, itu nggak benar. Nah, di sini kan disebutkan insufficient project personnel resource. Mahasiswanya nggak niat kuliah, dosennya asal ngajar. Waduh, itu mau kombinasi yang kacau, ya. Percuma Anda nanti dapat nilai A atau B atau C. Nggak ada yang Anda dapatkan, tidak sinkron dengan tujuan dari kuliah yang mendukung, yang saling terkait dengan kuliah-kuliah lainnya di sebuah prodi. Di proyek bagaimana? Ya tidak jauh berbeda. Sehingga membutuhkan socio-technical approach atau pendekatan sosioteknik. Ada prinsip-prinsip yang harus dipahami, yang harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa proyek sistem informasi tersebut berhasil, bisa memberikan wawasan terhadap perancangan praktek organisasi dan proses yang lebih baik, atau istilah populernya apa ya, best practice mungkin, ya, kaidah-kaidah yang sudah dianggap terbaik supaya tadi sukses rate perancangan, khususnya desain untuk required system, itu bisa lebih berhasil. Nah, di sini kita akan membahas 10 prinsip dari Albert Chern, ya. Ini beliau tulis sekitar tahun 9 prinsip yang memberikan dasar bagi perancangan sistem bisnis atau organisasi sosioteknik. Awalnya memang 9, tetapi pada tahun 87 beliau menambahkan satu prinsip lagi sehingga menjadi 10 prinsip. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Ada 10, mulai dari support, ada design, ada information flow, ada boundary, semuanya saling berkaitan dan harus diperhatikan dalam perancangan sistem informasi yang mengacu, yang mendukung proses bisnis dalam sebuah organisasi. Ya, ini prinsip-prinsipnya ada 10, mulai dari compatibility sampai dengan fourth bridge, ya. Ini bahasa Inggris semua, kita lihat nanti satu-satu apa sih maksudnya. Baik, kita mulai dari yang pertama,
compatibility, eksekusi pelayanan desain harus selaras, kompatibel dengan tujuan untuk sistem tersebut. Bagian penting dari prinsip ini adalah gagasan bahwa para pakar, analis sistem, ya, ahli domain, database designer dan seterusnya harus bersedia memberikan asumsi mereka dalam eksekusi desain. Artinya, para ahli yang memang terlibat dalam perancangan sistem informasi ini memberikan pandangannya yang objektif, yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau dalam perancangan sistem informasi itu ada istilah selaras. Bahasa Inggrisnya itu alignment. Coba Anda cari paper-paper atau penelitian yang pakai kata kunci alignment. Itu artinya ada ukuran-ukuran, ada poin-poin yang harus diperhatikan bahwa sistem informasi itu harus selaras dengan tujuan dari organisasi. Setiap proses yang Anda rancang ini harus dibandingkan misalkan dengan visi dan misi dari organisasi. Sesuai atau tidak? Tidak sesuai berarti tidak selaras. Contoh, ya, sebuah organisasi sosial. Organisasi sosial ini salah satu tujuannya, dia itu ingin merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya supaya mengurangi, misalkan salah satu tujuannya, mengurangi pengangguran di negara kita. Kenapa? Karena aspek sosialnya sangat tinggi. Memang tujuannya itu. Tetapi pada saat kita merancang sistem informasi, justru kita mengutamakan otomasi misalkan. Sehingga efeknya itu adalah pengurangan tenaga kerja. Lah, kan ini berbeda ya. Sementara tujuan organisasi itu adalah sosial, supaya tenaga kerja ini bisa menampung cukup banyak. Tapi di sisi lain kita merancang sebuah sistem informasi yang ingin mengurangi tenaga kerja dengan pemanfaatan misalkan teknologi. Paham? Wildan, Ferdi, Gigi, bisa paham ini maksudnya tidak alignment? Ya. Nih, saya tanya coba, siapa nih? Halo Wildan. Mana Wildan? Saya, Pak, Ya, Wildan. Apa tujuan orang tua Anda menyekolahkan Anda ke Unpas? supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu gitu, Pak. Ilmu yang bermanfaat. Pokoknya mah jadi ST gitu kan ya? Iya, betul. Nah, sekarang coba saya tanya sama Anda. Apakah yang Anda lakukan dalam kuliah itu sesuai tidak dengan tujuan orang tua Anda sebagai penyandang dana kuliah? Sesuai, Pak. Sesuai. Ya kalau tidak sesuai Anda tidak akan hadir di kuliah saya. Bolos kuliah. Wah, si Pak Caca mah nanti aja lihat videonya. Nggak perlu kuliah. Biarin absen kurang juga. Padahal absen 100% saya janjikan nilai bonus. Artinya yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut alignment, sesuai, selaras dengan tujuan dari orang tuanya sebagai penyandang dana. Bayangkan kalau tidak selaras, kacau semuanya. Ya, tujuan tidak tercapai, hasil tidak memuaskan. Baik, yang kedua, minimal critical specification. Ciri penting dari sistem adalah sistem mudah untuk diidentifikasi. Prinsip ini juga berarti bahwa pembangunan harus menentukan desain minimum yang diperlukan untuk memenuhi tujuan. Kepatuhan terhadap prinsip ini adalah cara untuk mengatasi creep scope atau lingkup sistem yang terlalu kecil dari sebuah
proyek. Kenapa sistem perlu dibatasi? Perlu ada boundary. Ada yang bisa jawab? Masih ingat pada saat Anda membuat gambar DFD pakai Yordon atau pakai SSADM, itu level satunya pakai kotak besar atau pakai garis putus-putus sebagai batas. Ada yang bisa jawab? Salah satu tujuannya tentu saja supaya fokus. Ya. Jadi sistem itu jangan terlalu sedikit prosesnya karena skopnya nanti terlalu sempit atau krip. Tapi juga sistem jangan terlalu besar sehingga amat sangat kompleks. Contoh ya, pada saat Anda membuat struktur proses cuma sampai level 2. Nah ini berarti sistemnya terlalu kecil. Sampai Anda kesulitan sendiri untuk dekomposisi proses. Tapi di sisi lain, misalkan Anda dekomposisi proses utamanya saja ada 15. Ya, setiap proses Anda dekomposisi sampai dengan level 5, level 6, bahkan ada yang sampai dengan 7 level. Lah, ini kan terlalu luas. Apakah yakin itu satu sistem atau mungkin dua sistem yang saling berkaitan? Kenapa dalam membuat model ya salah satu faktor yang harus diperhatikan itu adalah simplicity, kesederhanaan. Maksudnya adalah supaya mudah diidentifikasi, supaya mudah dimengerti. Terlalu sedikit salah, terlalu banyak bikin pusing, ya, sehingga kadang-kadang juga disebutkan bahwa sebaiknya sistem informasi itu antara 3 sampai dengan 4 level dekomposisinya. Lebih dari itu terlalu kompleks. Kurang dari itu terlalu sempit. Ya. Jadi biasanya ini kalau dalam pelaksanaan tugas akhir yang jadi diskusi antara pembimbing dengan Anda sebagai pelaksana TA. Ya, kata pembimbing coba di ini lagi, coba dianalisis lagi. Betul tidak prosesnya hanya ini saja? Atau betul tidak proses dekomposisi prosesnya hanya ini saja? Coba lihat lagi. Kalau saya sih ya, rata-rata itu membuat struktur proses baik dari current maupun dari query system ya kurang lebih 3 level lah untuk kelas tugas akhir. Kurang dari itu terlalu kecil, lebih dari itu ya kalau sampai dengan 4 level masih bisa lah. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari itu terlalu kompleks. Anda nanti menggambarnya sendiri ya itu sudah kesulitan. Ya. Nih contohnya nanti menggambarnya itu buat data flow-nya sampai pabaliut misalkan ya sampai tumpang tindih, wah itu kelihatan tuh terlalu kompleks. Selanjutnya adalah variance control atau pengendali variance. Pengendali varians yang mendasari pembangunan sistem adalah asumsi dasar bahwa varians, fakta, ya, kualitas, dan atau kondisi tidak boleh dipindahkan melintasi batas organisasi. Prinsip ini saling tergantung dengan batas sistem, prinsip sebelumnya, dan prinsip arus informasi. Contoh, pengambilan keputusan oleh sebuah organisasi dalam sebuah sistem informasi harus dipegang oleh pelaku dari dalam sistem itu atau dari dalam sistem informasi. Jangan sampai nanti berikan kepada
user. Contohnya apa ya? Contoh misalkan bahwa seorang user itu bisa membuat password untuk login ke dalam sebuah sistem. Betul bahwa proses pembuatan password itu ada di luar sistem, dilakukan oleh pengguna atau user, tapi Anda harus menyediakan sebuah proses yang akan menilai bagus atau tidaknya password yang dibuat oleh user. Dan sistem boleh menolak password yang diajukan oleh user karena tidak memenuhi syarat keamanan sistem. Betul selama ini seperti itu? Contoh, Anda punya e-banking ya, Anda disuruh mengubah password yang diberikan, defaultnya Anda ubah, tapi kalau passwordnya tidak memenuhi syarat ya tetap ditolak. Keputusan itu tetap ada di dalam sistem, tidak diberikan kepada user. Paham? Ada yang mau, kalau ada yang bertanya silahkan mengenai variance control ini. Jadi Anda harus bisa melihat ya. Mungkin nanti Anda merancang sebuah sistem B2B, business to business. Satu perusahaan saling bertukar informasi dengan perusahaan lain, dengan sistem dari perusahaan lain di luar perusahaan di mana sistem informasi tersebut berjalan. Anda harus bisa mengidentifikasi posisi siapa nih yang mengambil keputusan, siapa yang menggunakan data. Aspek-aspek seperti keamanan, ya, seperti privacy, tetap itu harus diperhatikan dalam aliran data, apalagi ini saling terkait dengan pihak luar di luar organisasi tempat sistem informasi tersebut berjalan. Kenapa di sini disebutkan berkaitan dengan batas sistem, berkaitan dengan arus informasi. Apa saling bertukar informasinya? Jangan sampai ya saling bertukar informasi yang bersifat rahasia dengan pihak luar misalkan. Harus Anda merancang proses-proses yang berkaitan dengan misalkan ya pemeriksaan data sebelum salurkan flow ke pihak yang di luar organisasi. Ya, Anda memeriksa ulang data yang masuk. Mungkin nanti bisa diterima, mungkin nanti bisa ditolak. Ada pengendalian variance. Nah, ini yang tadi disebutkan ya, boundary location. Anda harus paham batas-batas dari sistem Anda. Apa yang dilakukan oleh sistem dan apa yang tidak dilakukan oleh sistem. Prinsip keempat katanya menyatakan bahwa batasan tidak boleh ditarik dengan cara yang menghambat arus informasi. Betul ya, batasan itu menjadi lingkup dari semua proses yang ada dalam sebuah sistem. Anda perhatikan, ini yang keluar dari SI atau produk informasi dari SI ini mendukung tidak pekerjaan atau pengambilan keputusan dari external entity kalau dari model DFT-nya. Baik yang ada di dalam organisasi maupun yang di luar organisasi. Contoh nih, Unpas ya. Di Unpas yang namanya situ itu mengelola kegiatan dosen ya. Contohnya adalah saya itu dicatat ya
semester ini ngajar kuliah apa, berapa SKS, berapa kelas, muridnya ada berapa, nanti dijumlahkan. Ya, dan catatan-catatan tersebut bukan hanya digunakan di fakultas, bukan hanya digunakan di Unpas sebagai perguruan tinggi, tapi juga disetor ke pihak luar, yaitu pemerintah. Dalam hal ini adalah Dikti. Karena fungsi mereka itu adalah sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan perkuliahan, khususnya di perguruan tinggi swasta. Dosen itu nggak boleh ngajar terlalu banyak SKS. Ada standarnya. Jadi kalau nanti store datanya misalkan ternyata dosennya ngajarnya sampai 20 SKS dalam sebuah semester, itu Dikti sebagai regulator bakalan menolak. Nggak boleh itu. Dosen kan kerjaannya bukan cuma ngajar, tapi juga melakukan penelitian. Kalau sibuk ngajar, kapan melakukan penelitian? Kapan melakukan pengabdian masyarakat? Sementara ketiga hal ini adalah visi dan misi dari perguruan tinggi. Bagaimana dengan di bidang lain? Sama. Ya. Contohnya, rumah sakit ya harus setor data kepada regulator. Misalkan dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Jangan sampai nanti terjadi misalkan, apalagi ya dalam masa pandemik ini, salah prosedur ya, pelayanan yang tidak memuaskan atau tidak baik, dan seterusnya. Artinya di sini boundary-nya juga disesuaikan dengan proses bisnis yang ada. Belum tentu yang namanya external entity itu hanya yang berada di dalam organisasi. Mungkin ada yang dari luar organisasi. Batas-batas ini akan memperjelas ya, mana produk informasi untuk external entity yang ada di dalam organisasi, mana produk informasi untuk misalkan yang di luar organisasi. Umumnya yang di luar organisasi itu adalah pengguna atau user atau customer mungkin ya. Oke, itu untuk boundary location. Selanjutnya adalah information flow. Sebetulnya tadi juga saya sudah menyinggung ya, bahwa kalau Anda lihat, Anda buat diagram konteks, ada panah keluar, berarti itu adalah information flow. Dari apa? Dari produk informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi Anda. Hati-hati ya. Apakah itu sesuai dengan peruntukannya? Apakah itu untuk external entity yang nanti diharapkan memberikan feedback, misalkan pengambilan keputusan, atau mungkin satu arah saja sebagai pemberitahuan ke pihak di luar organisasi. Jadi proses ini disebut istilahnya transfusi ya. Jadi kayak diinfus gitu ya istilahnya transfusi. Melintasi batasan fungsional berdasarkan definisi dan kebutuhan. Batasan internal dapat menghalangi arus informasi ya. Jadi harus jelas batasannya nih, apakah hanya untuk internal saja atau juga untuk pihak-pihak eksternal di luar organisasi. Ini bukan artinya batasan dihilangkan, tetapi harus ditarik dan dikelola dengan hati-hati karena kebutuhan dan batasan organisasi berubah melalui tekanan bisnis. Kuncinya apa? Coba identifikasi external entity. Pastikan apakah ini di dalam atau di luar organisasi. Lalu lihat panah keluarnya.
pastikan informasi yang mengalir itu memang yang dibutuhkan, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh tadi ya, kan ada aturannya. Dikti itu menjadi pihak regulator dari perguruan tinggi swasta. Boleh berarti kita menyalurkan data mengenai dosen ya, khususnya dosen yang sudah mendapat sertifikat ya, dosen nasional. Itu wajib dilaporkan karena pemerintah juga mengelola dosen tersebut. Dalam sebuah bisnis yang lain, wajib ini informasinya disampaikan kepada customer ya, atau kepada masyarakat. Tetapi selain melihat aturannya, pastikan bahwa tidak ada informasi yang bakalan merugikan yang disampaikan kepada pihak eksternal. Tetap yang namanya boundary ada, tapi information flow ini bisa nyampe ke semua pihak yang memang terlibat sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Selanjutnya adalah power and authority, kekuasaan dan otoritas. Menyatakan bahwa mereka membutuhkan sumber daya atau masukan harus memiliki akses untuk memperoleh dan menggunakannya. Harus ada pengaturan wewenang dan tanggung jawab untuk penggunaan sumber daya yang tepat. Power dan authority biasanya berkaitan dengan feedback dalam bentuk pengambilan keputusan. Contoh, misalkan paling sederhana, Anda menggambarkan DFD, diagram konteks, terus ada panah keluar ke manajer atau mungkin ke direktur atau mungkin ke top level manajemen. Isinya adalah berupa data dari hasil proses bisnis dan outputnya dari external entity tersebut itu adalah status-status yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Misalkan ya, dari prosesnya itu keluar permintaan biaya. Bisa diisi ya angka apa saja. Nah, dari bagian keuangan atau mungkin dari direktur keuangan, nanti ada feedback. Mungkin permintaan biayanya disetujui, mungkin ditolak, mungkin direvisi. Ya, Anda tuliskan panah masuknya itu sebagai misalkan ya, status dari permintaan anggaran misalkan. Tadi juga saya kan sudah menceritakan ya, untuk pihak yang di luar, dosen-dosen memberikan kegiatannya dan rencana kegiatan per semester itu mungkin diterima. Kalau diterima, nanti dosennya itu dapat tunjangan dari pemerintah. Kalau tidak diterima, ya harus diperbaiki untuk dikirim ulang. Gak boleh ini dosen ngajar satu semester sampai dengan 20 SKS. Kurangi, maksimal hanya misalkan 9 SKS saja. Loh, informasi tersebut harus nyampe ke dalam sistem, bukan hanya diketahui oleh dosennya, tapi diketahui oleh sistem. Dicatat, diperbaiki oleh proses yang ada di dalam sistem, kirim ulang lagi ke external entity. Ya. Kembalinya bagaimana? Ya mungkin statusnya diperbaiki, mungkin ditolak lagi, atau mungkin disetujui. Ya, ada yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk pengambilan keputusan. Harus jelas di sini. Kadang-kadang dalam penggambaran sebuah sistem informasi suka lewat yang seperti ini. Siapa yang mengambil keputusan? Mahasiswanya malah menjawab sistem informasi. Loh, hati-hati ya. Yang mengambil keputusan itu bukan proses, tapi biasanya adalah
pelaku yang menjadi external entity dan berada di luar sistem informasi. Kecuali kalau Anda merancang sistem informasinya nanti bisa mengambil keputusan sendiri, yaitu bukan sistem informasi itu. Itu adalah artificial intelligence, beda lagi. Ya. Baik, selanjutnya adalah multifungsi, multifungsional. Prinsip multifungsi mengusulkan agar organisasi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, tadi saya sebutkan beradaptasi. Bahwa pengembang dan organisasi juga harus menyadari bahwa banyak batasan bersifat internal dan sebagai hasilnya ada beberapa lingkungan di mana sistem harus beradaptasi. Multifungsional ini digunakan pada saat menerapkan sistem dalam sebuah perusahaan. Kira-kira bagaimana ya kalau nanti prosesnya akan diotomasi? Kira-kira bagaimana ya kalau misalkan kita melakukan layanan terhadap customer tidak harus langsung tatap muka, tapi menggunakan aplikasi tertentu? Kira-kira bagaimana ya jika misalkan sebagian besar proses itu tidak melalui proses cetak menggunakan kertas, tapi sudah menggunakan file digital sebagai salah satu bentuk untuk penghematan. Bagaimana kita merancang sebuah sistem informasi, prosesnya itu bisa dengan mudah mengadopsi misalkan sebuah kebijakan baru atau teknologi baru. Contoh ya, kami misalkan dosen-dosen harus sekarang merancang sebuah kurikulum yang bisa dengan mudah di-switch antara tatap muka dan e-learning. Kenapa? Ya karena kita hidup dalam zaman serba tidak pasti sekarang. Mau tatap muka terus, ya takut nanti pandemiknya ternyata tambah parah. Sebentar. Loh, kok Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kuliah itu harus bisa di-switch misalkan contohnya dari tatap muka ke e-learning dan sebaliknya. Mau tatap muka pasti nanti dibatasi. Baik waktu, baik peserta ya. Ya ingat saja Anda ya sekarang. Boleh katanya nanti tahun baru mall tetap buka, tapi kapasitas 50%. Ya mungkin nanti juga aturannya seperti itu pada saat kuliah. Ya, silahkan kuliah. Tapi nanti kuliahnya tidak boleh setiap mahasiswa kuliah tiap hari. Mahasiswa itu dalam satu minggu kuliah tatap muka misalkan hanya 3 hari saja. 3 hari yang lain itu pakai e-learning. E-learning bisa kita 2 jam ngomong. Ya, kita 2 jam kuliah. 3 SKS mungkin 3 kali 50 menit. Tapi kalau kondisinya tatap muka kan tidak bisa seperti itu. Ada pembatasan waktu. Ya, kita berdekatan itu sangat dibatasi untuk menghindari penyebaran misalkan virus. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan dalam perancangan proses. Paling mudah adalah saat ini dirancangnya misalkan masih bersifat kegiatan fisik. Bagaimana nanti kalau memanfaatkan teknologi tertentu? Sehingga itu yang disebut sebagai proses yang multi fungsi.
Selanjutnya adalah support congruence ya. Jadi dukungan kesesuaian atau harmoni mengusulkan proses berbasis manusia seperti sumber daya manusia, pemasaran, marketing ya, perencanaan harus dipahami dan disampaikan untuk mendukung proses konkret yang biasanya ditemukan di manufaktur. Betul bahwa masih ingat proses apa sih yang Anda harus rancang di required system? Proses fisik atau proses logik? Ya, siapa yang bisa jawab? Gigi, mana Gigi? Ada Pak, hadir. Ada. Ya, Gigi, kalau membuat nih dari kuliah analisis dan perancangan sistem informasi, kalau membuat proses di required system itu proses fisik atau logik? Proses logik sebenarnya Pak. Proses logik, ya ada proses pengolahan data, ya. Tetapi kalau dalam konsep support congruence, proses logik di sini katanya harus apa tuh ya, harmoni itu ya? Bukan selaras, harmoni itu apa ya? Harus mendukung ya, harus saling mendukung mungkin ya, dengan proses fisik yang mungkin masih terjadi dalam sebuah perusahaan. Maksudnya adalah, kalaupun yang Anda rancang dalam required system itu adalah proses logik, proses yang melakukan pengolahan data, ini diharapkan tidak menghambat, malah sebaiknya harus mempermudah jika masih ada proses fisik. Ya, karena seperti yang kita ketahui, ya kalau sistem informasi dalam sebuah perusahaan nggak mungkin ya 100% itu bisa diotomasi. Pasti masih ada yang ngantor. Pasti masih ada yang bekerja, meskipun sekarang ada work from home ya, tapi biasanya di kantor itu masih ada support dari karyawan atau staff yang beraktivitas fisik. Betul, para dosen itu misalkan ngajar dari rumah, tapi kan tetap saja di Unpas juga butuh yang ngurusin server, butuh yang masih datang ke Unpas untuk urusan administrasi mahasiswa dan lain-lain ya. Nah, pemanfaatan teknologi dalam proses-proses required system atau sistem yang akan dibangun atau mungkin yang sudah dilaksanakan harus tetap memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya, bukan artinya Anda logik itu fokus saja sama otomasi, fokus saja sama pemanfaatan teknologi. Ya, tolong diperhatikan juga orang-orang yang masih beraktivitas fisik di di tempat organisasi tersebut berada. Nah, selanjutnya adalah transitional organization. Prinsip transisi organisasi dan transisi dari sistem warisan atau legacy system ke sistem baru ya, dari current system ke required system harus dirancang dan direncanakan dengan baik. Contohnya di sini adalah pelatihan dan cara lain untuk mendapatkan dukungan pelaksana transisi dari stakeholder. Contoh, di current system ini prosesnya fisik, lalu Anda dekomposisi misalkan
dipisahkan antara proses fisik dan logik. Lalu proses logiknya Anda masukkan ke dalam required system, sistem yang akan dirancang. Lalu Anda akan otomasi proses tersebut dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dalam transisi ke sistem yang baru, pemanfaatan teknologi tersebut butuh pelatihan? Tidak. Kenapa dalam analisis penerapan sistem informasi yang baru, ya, required system, itu juga harus mencakup analisis mengenai pelaku. Ini kira-kira kalau kita pakai aplikasi ini berbasis website misalkan, apakah pelakunya perlu pelatihan? Tidak. Apakah kita perlu merekrut orang baru yang dapat menangani sistem ini atau tidak? Bagaimana nanti kita melakukan sosialisasi misalkan terhadap customer dengan berubahnya sistem dari sistem lama ke sistem yang baru? Transisi seperti ini harus dilakukan dengan baik, direncanakan dengan baik, ya. Dan sebaiknya juga harus bisa diuji coba, ya. Ini contoh nih pengalaman, ya. Saya nabung di bank syariah. Ternyata bank syariahnya itu ada kebijakan digabungkan dengan bank syariah yang lain. Jadi bank baru. Artinya seakan-akan saya pindah bank. Tetapi ternyata pada saat transisi memanfaatkan teknologi menggunakan e-banking untuk pendaftaran ulang ke bank yang baru, itu tidak semudah yang dibayangkan, ya. Kalau dalam teorinya itu disebutkan cukup Anda install aplikasi baru, lalu daftar ulang, registrasi ulang, beres. Ternyata registrasi ulangnya nggak gampang, gagal terus, sehingga harus datang kita ke kantornya secara fisik, dilayani oleh customer service, baru beres. Nah, ini kan mempersulit, ngantri lama, ya. Belum juga kita punya kebutuhan misalkan untuk memanfaatkan fasilitas perbankannya. Saya kan jadi bertanya, loh, ini nggak ada uji coba dulu sebelumnya, ya. Ternyata salah satu problemnya itu adalah dari perangkat lunak, katanya, ya, saya tidak tahu persis, dari perangkat lunak yang digunakan. Ternyata prosesnya itu adalah dari otorisasi, pemisahan data dari bank lama ke bank baru bermasalah. Nah, hal-hal seperti ini dalam sebuah transisi organisasi seharusnya harus bisa diprediksi, dilakukan sosialisasi, dilakukan uji coba, dilakukan pelatihan mungkin, ya. Ada semacam pilot projectnya mungkin, supaya pada saat digunakan oleh nasabah atau customer bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ini ada istilah Fort Bridge, ya. Anda pernah lihat jembatan yang bisa di sungai yang bisa terbelah dua dan ngangkat pada saat ada kapal mau lewat? Ya, di Bandung nggak ada sih, ya. Tapi mungkin pernah lihat, ya, di TV atau di YouTube, pernah? Ya, jadi terbuka gitu loh, belah gitu, ngangkat ke atas. Itu kurang lebih Fort Bridge. Ini prinsipnya, maksudnya adalah sistem tidak pernah benar-benar statis, ya. Jadi sistem itu berubah dinamis dan memerlukan perawatan, maintenance, dan perbaikan yang terus-menerus.
Pemeliharaan dan dukungan berlanjut sepanjang umur suatu sistem dan perubahan terus berlanjut dan atau tambahan ya sekaligus atau mungkin juga penambahannya tidak ada sama sekali. Maksudnya adalah tuntutan dari penggunaan sistem itu semakin beragam, semakin banyak. Anda tidak bisa menyebutkan bahwa sebuah sistem informasi ini akan bisa bertahan 10 tahun. Belum tentu. Karena kondisi dari lingkungannya mungkin berubah, dia harus bisa beradaptasi dengan cepat. Kenapa disebut Fort Bridge? Pada saat jembatan tersebut dipakai oleh mobil, motor, dan kendaraan lainnya, ya dia berfungsi sebagai jembatan. Tapi pada saat ada kapal laut mau lewat, loh, jembatannya kan ngalangin kapal lautnya. Bagaimana dia bisa beradaptasi? Bagaimana dia bisa berubah? Kendaraan di stop dulu, jembatannya ngangkat, kapal bisa lewat, jembatannya nutup lagi, kendaraan darat bisa kembali menggunakan seperti biasa. Ya. Nah, kita melihat bahwa yang namanya sistem itu secara konstan pasti akan memerlukan perbaikan dan maintenance. Dulu misalkan ya, yang namanya situ itu kan salah satunya untuk mendukung penelitian. Tapi pada saat dosen melakukan penelitian, mau setor penelitian, penelitiannya itu harus di-print, harus tanda tangan ke kaprodi, ya istilahnya apa itu, tanda tangan dan cap basah, baru setor ke staf di fakultas. Oleh staf di fakultas diperiksa satu-satu laporan penelitiannya, ya lengkap atau tidak, sesuai dengan tanggal atau tidak, baru isinya diperiksa oleh dosen-dosen yang mengelola penelitian. Lama-lama kan bertele-tele gitu loh, menyesuaikan. Apalagi sekarang dosen itu melakukan penelitian dari rumah, berarti harus ngeprint, harus nyetak, harus pergi ke kampus, harus setor fisik. Diperbaiki situ, khususnya penelitian untuk dosen, di mana untuk memberikan laporan, baik laporan antara maupun laporan akhir untuk penelitian dosen, bisa setor dalam bentuk file PDF atau file digital. Ya, jadi pengumuman disampaikan syarat-syarat, format, lalu juga kapan harus bisa setor. Itu ditambahkan menunya di situ khususnya untuk mendukung penelitian dosen. Jadi ada proses-proses yang dipermudah. Tidak perlu lagi yang namanya laporan dalam bentuk fisik. Tanda tangan cukup tanda tangan digital saja. Di satu sisi ini didukung oleh aturan misalkan dari dekan fakultas teknik. Di sisi lain, sistem informasi kita ya situ itu diperbaiki untuk dapat melaksanakan proses tersebut. Yang untung siapa? Ya semuanya untung. Ya, proses untuk pemeriksaan penelitian menjadi cepat. Dosen juga dimudahkan. Tidak perlu beli kertas lagi, tidak perlu ngeprint, ya cukup membuat PDF-nya saja dan itu sudah bisa ditangani oleh situ karena situnya sudah di maintenance, sudah diperbaiki, sudah ditambah fungsinya untuk bisa menangani laporan penelitian tersebut. Itu prinsip yang terakhir. Ya sebetulnya prinsipnya itu banyak ya, bukan hanya dari CERN saja, ada beberapa teori lain, tapi kebetulan
di buku yang saya gunakan yang cukup mendalam itu adalah pemanfaatan dari teori CERN ya. Di sini disebutkan Bostrom dan Heinen juga menyimpulkan bahwa banyak kegagalan sistem informasi ini berawal dari desain yang buruk ya, desain yang tidak bagus, desain yang mungkin terlalu kompleks atau mungkin terlalu sederhana, dan desain yang tidak mendukung objektif dari organisasi. Nah, ide-ide CERN ya itu diperluas oleh mereka. Jadi idenya itu adalah memisahkan perusahaan menjadi sistem sosial dan sistem teknis. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Coba tolong diperhatikan. Saya yakin Anda yang bagian ini information technology sudah cukup paham ya. Kenapa kita belajar organisasi dan proses bisnis, supaya Anda paham struktur organisasi. Dalam merancang Anda bisa paham siapa nih yang mengambil keputusan untuk informasi seperti ini, siapa external entity-nya, bisa diidentifikasi dari misalkan organizational structure. Lalu dalam memanfaatkan teknologi informasi, ini proses mana saja yang Anda rancang. Oh, proses ini masih manual. Oh, proses ini saya rancang untuk otomasi ya. Saya akan membuat aplikasi berbasis berbasis data, misalnya mengacu kepada basis data, atau mungkin membuat website dan seterusnya. Dan jangan lupa aspek human capital, aspek manusia dan orang yang menggunakan teknologi tersebut. Wah, ini panahnya semuanya nyambung nih. Yang satu sebelah kiri itu urusan teknis, yang kedua ini untuk urusan sosial. Artinya apa? Nggak boleh pilih-pilih. Saya mah sistem informasinya ngurusin information teknologi aja, nggak bisa. Harus memperhatikan manusia. Saya mah sistem informasinya mau memperhatikan manusia saja, tidak mempedulikan teknologi, nggak bisa juga. Masing-masing ini harus balance. Ya, jadi tidak aneh kalau misalkan dalam katakanlah ya Anda buat tugas akhir perancangan sistem informasi, di sidang itu pasti ditanya teknologi apa yang dipakai, apa gunanya, apa manfaatnya, kenapa teknologi tersebut digunakan. Lalu ada pertanyaan juga, apa keuntungannya untuk pengguna? Apakah staf pada saat atau karyawan pada saat sistem ini diterapkan butuh sosialisasi? Tidak. Butuh pelatihan? Tidak. Bagaimana menurut Anda efeknya pemanfaatan teknologi ini? Apakah ada pengurangan pegawai? Atau mungkin diperlukannya sebuah pekerjaan baru, misalkan untuk mengelola basis data. Nah, hal-hal seperti ini adalah wajar untuk ditanyakan. Karena aspek teknik dan aspek sosial itu harus diperhatikan dalam perancangan sistem informasi. Ya, lihat panahnya sampai pabelit begini. Ya, karena semuanya itu saling mempengaruhi. Tidak bisa Anda hanya memperhatikan teknologi informasi dengan tidak mempedulikan misalkan aspek manusia. Ya, jadi saya harap Anda punya pemahaman yang lebih lengkap melihat gambar ini. Ini bukan dirumit-rumitkan, dan memang harus seperti ini, harus balance. Ya, yang menggunakan, yang dilayani oleh sistem informasi itu adalah manusia. Kakasnya untuk membantu menjalankan informasi supaya lebih mudah, yaitu menggunakan teknologi informasi. Semuanya saling berkaitan. Baik, ini pengantar saja ya. Sebetulnya lebih mendalamnya bisa Anda
pelajari nanti di level S2 ya, khususnya di jurusan sistem informasi. Jadi evolusi dari sistem sosioteknik itu dibagi menjadi 3 gelombang ya. Jadi gelombang awal itu tahun 50 sampai dengan 70-an, di mana aspek teknologi, aspek pengguna itu tidak terlalu beragam, sehingga di sini digambarkan seperti pantai yang ombaknya kecil ya, tidak terlalu banyak gangguan ya, sistem itu biasanya masing-masing berdiri sendiri. Lalu ada gelombang kedua tahun 70-an sampai dengan tahun 90-an, di mana sistem itu mulai saling berkait, pemanfaatan teknologi dan pilihannya semakin banyak ya, tingkat kompetitif antar satu sistem di sebuah perusahaan dengan sistem lain di perusahaan itu juga semakin tinggi ya, digambarkan sekarang sebagai apa itu, pantai yang ombaknya sudah mulai besar ya, ombaknya sudah cukup lah bagus untuk main surfing gitu ya. Kalau yang di sini ombaknya cuman buat basah-basahan kaki gitu loh ya, bikin apa itu, gunung-gunungan di pasir aman-aman saja. Nah sekarang mulai dari tahun 90-an ini kita bisa melihat ya, bahwa kompetisi antar bisnis itu semakin ketat. Contoh sajalah paling sederhana, perguruan tinggi swasta tahun 90-an di Bandung itu masih sedikit ya, yang misalkan perguruan tinggi yang punya, contohnya saja prodi teknik informatika masih sedikit. Tapi sekarang Anda lihat ya, perguruan tinggi yang sudah memiliki prodi teknik informatika atau ilmu komputer, bukan hanya di Bandung, bukan hanya di Jawa Barat ya, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di seluruh Indonesia itu banyak sekali, sehingga persaingan kompetisi itu semakin ya dalam tanda kutip menggila gitu loh. Digambarkan seperti ini pantai dengan ombak ya, sudah dekat-dekat ke ombak tsunami. Jadi kalau katakanlah si perguruan tingginya itu tidak bisa bersaing, tidak bisa memanfaatkan sistem informasi dengan dukungan teknologi informasi dengan semaksimal mungkin, ya karam, tenggelam, digulung ombak. Kita bisa melihat ya, Unpas sudah siap melaksanakan e-learning. Pada saat pandemik datang, kita bisa dengan ya sebetulnya tidak terlalu mudah ya, cukup mudah lah bisa dikatakan. Karena dukungan platform teknologinya sudah ada, bisa switch ke e-learning. Apakah semua perguruan tinggi swasta bisa? Enggak bisa. Butuh modal besar untuk dan keahlian dalam memanfaatkan teknologi informasi. Banyak sekarang perguruan tinggi swasta yang tutup, yang mahasiswa yang daftarnya sedikit. Sudah mah kemampuan masyarakat menurun karena pandemik. Lalu juga si perguruan tingginya itu tidak bisa mendukung kegiatan belajar dari rumah, memanfaatkan e-learning. Oke, jadi itu kurang lebih evolusinya ya, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ya. Nah, ini bahasan lebih detail dari apa yang saya sampaikan. Tahun 50-70-an itu organisasi kerjanya rutin ya, gitu-gitu aja sesuai prosedur yang selalu berulang setiap hari. Lalu ada kelompok kerja yang berbagi identitas, artinya dalam sebuah perusahaan
Biasanya prosesnya itu linear, ya, dari A ke B, dari B ke C, dan seterusnya. Prinsip-prinsipnya untuk desainnya optimasi, ya, ada compatibility, ada variance control, ada boundary location. Ini masih sampai dengan tahun 70-an. Tambah ke sini tambah kompleks. Ada beberapa kegiatan proses yang tidak bisa dilaksanakan secara rutin. Butuh keahlian khusus di sini, spesialis expertise, khususnya di bidang pemanfaatan teknologi. Proses yang dilaksanakan itu juga tidak selalu linear, ya. Mungkin juga lebih kompleks. Perubahan dalam perancangan ini semakin besar. Adaptasi, tuntutan untuk adaptasi semakin tinggi. Proses ini bisa bersifat iteratif. Terus dilakukan perbaikan, berputar, perbaikan lagi, perbaikan lagi, perbaikan lagi. Nah, sekarang kita ada di evolusi yang ketiga katanya, ya, gelombang yang ketiga. Apa contohnya? Ya, contohnya yang kita lakukan sekarang tidak dilakukan dengan tatap muka, tapi dilakukan dengan virtual, yaitu dukungan teknologinya juga semakin tinggi. Di sini disebutkan work and worker distributed, ya sama ya, kita juga terdistribusi. Saya ada di Bandung, saya nggak tahu nih Muhammad Wildan ada di mana. Soreang Pak, Tuh Bandung. di Sorehang. Ya tetep jauh dari rumah saya mah. Ya, saya mah di Cisitu ya. Nggak mau saya disuruh jalan kaki ke Soreang, capek jauh. Lo begitu memang sekarang, ya. Mungkin nanti Anda setelah lulus jadi programmernya programmer kontrak, ikutan bikin proyek. Yang bikin proyeknya mungkin di Jakarta, mungkin di Singapura, mungkin di Jepang, mungkin di Arab. Anda kerjanya ya di Indonesia saja, di Bandung. Informasi dan teknologi komunikasi ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Ini ada Ada istilahnya, ya. VUCA, ya. Di mana kondisinya ini adalah volatile. Bisa kapan saja berhenti. Banyak sekali bisnis bidang teknologi misalkan tidak bisa berlanjut karena ada era ketidakpastian atau disrupsi, uncertain. Sekarang bisnis kita menggunakan media sosial, menggunakan misalkan untuk marketing pakai Facebook. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Facebook 5 tahun yang akan datang masih bisa bertahan? Bisa dipastikan tidak itu? Nggak bisa. Ya, dulu Google bikin Google Plus untuk menyaingi Facebook, tapi ternyata tidak bisa bersaing. Padahal cukup banyak penggunanya, sehingga Google Plus akhirnya ditutup. Itu masuk volatile dan uncertain. Lalu juga kompleks dan ambigus, ya, tidak jelas dan biasanya kompleks. Bagaimana ternyata pekerjaan kita itu sekarang semakin banyak melibatkan pihak-pihak. Contoh, ya kita bisa dengan enak ya sekarang kuliah. Kira-kira provider internet terlibat tidak dalam kuliah kita? Ya? Dio gimana? Ada pendapat? Terlibat tidak? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Terlibat Pak. Ya,
Siapa lagi yang menurut Anda tidak kasat mata? Ya silakan yang lain juga jawab. Tapi ternyata ini apa terlibat dalam kuliah kita. Ayo, siapa yang pada saat kuliah ternyata Windows-nya itu mendadak update sendiri, harus di restart? Ada yang pernah kejadian seperti itu? Aing mah ke kuliah, ya Windows hayang update, itu bisa di stop. Ya, pada saat di stop, zoomnya ikutan stop. Wah, ternyata juga provider atau pabrikan apa itu operating system terlibat juga dalam kuliah kita. Kompleks ya. Atau jangan-jangan misalkan zoomnya nanti bermasalah, bukan dari server, bukan dari internet provider, tapi dari zoomnya sendiri bermasalah. Bukan tidak mungkin itu terjadi. Ya, beberapa minggu yang lalu kan Instagram, Facebook pernah down ya selama beberapa jam. Ya, provider tertentu pernah down sehingga berakibat ke bisnis. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa melihat kompleksitas. Betul, di satu sisi pemanfaatan TIK itu mendukung dan mempermudah proses, tapi di sisi lain juga ada resikonya dengan begitu banyaknya pihak yang terlibat. Ya, di sini kalau kita lihat ya optimasi untuk sistem masih dibutuhkan untuk prinsip-prinsip desainnya. Tadi kita sudah membahas alignment harus selaras katanya. Jadi semua pihak yang terlibat, stakeholder ini mendapat keuntungan yang juga merata ya. Lalu di sini ada tantangan-tantangan baru ya, ada apa harus menguasai hal-hal baru, harus berbagi pengetahuan, lalu harus mendukung sistem yang uh, suportif infrastruktur. Contoh misalkan sekarang ya perguruan tinggi itu wajib sekarang hukumnya punya e-learning. Sudah bukan sunat lagi. Perguruan tinggi yang tidak bisa e-learning tidak bisa bersaing. Para pedagang makanan ya wajib sekarang hukumnya. Kalau mau bersaing bisa dipesan lewat GoFood, lewat Shopee Food misalkan. Kalau tidak pakai aplikasi itu ya gagal nanti bersaing. Sementara orang-orang customer sudah nyaman menggunakan hal tersebut. Lalu juga desainnya itu adalah minimum critical specification ya, spesifikasi yang kritis itu bisa diminimalisir. Dan yang terakhir ya tadi yang kita bahas bahwa ada iteratif design, maksudnya adalah ada perbaikan terus-menerus untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baru yang selalu muncul. Oke, itu materi kita hari ini.